Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rahman. NIM saya H0320335. Saya dari kelas C program studi pendidikan biologi. Nah, terkait dengan tugas dari mata kuliah fisiologi hewan, maka saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang mekanisme penglihatan pada hewan. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan mekanisme tersebut dalam video ini. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih prosesnya kita bisa melihat benda, kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai mata. Jadi mata ini dia merupakan alat indera atau organ yang dikenal juga sebagai fotoreseptor atau sebuah organ yang sangat peka terhadap rangsangan berupa cahaya, dari kata foton, yaitu cahaya gitu, fotoreseptor. Nah, seperti apa sih bagian-bagian mata? Jadi mata itu dia punya beberapa bagian. Yang pertama adalah sklera. Jadi sklera ini adalah bagian-bagian mata yang tempatnya itu dia ada di lapisan luar, yaitu warnanya itu putih dan berfungsi sebagai lapisan pelindung dari bola mata. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan kornea, di mana kornea ini dia juga berada di bagian depan bola mata. Dia berwarna bening dan dia ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian ada bagian selanjutnya dari mata itu adalah konjungtiva. Jadi konjungtiva ini dia itu melindungi bagian depan mata dan berada di dalam kelopak mata. Kemudian ada juga dikenal dengan iris, di mana iris ini merupakan bagian mata yang berada di luar dari bola mata kita yang hitam itu, yang berada di luarnya itu dikenal dengan iris. Dimana iris ini dia tuh dilengkapi dengan otot-otot kecil, kalau tidak salah, yang berfungsi untuk mengatur cahaya masuk. Jadi iris ini dia bisa melebarkan dan mengecilkan bagian mata yang lain, yaitu pupil. Jadi kemudian bagian mata selanjutnya adalah pupil. Nah, pupil ini dia yang bagian yang tampak gelap hitam yang ada di mata kita. Jadi dia berada di tengah-tengah dari iris dan dia juga berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian ada bagian mata yang lain, itu adalah retina, di mana retina ini merupakan sel reseptor. Dia yang akan mengirimkan pesan atau rangsangan yang diterima menuju ke sistem saraf pusat atau otak. Di mana mekanismenya itu dia tentu melalui yang namanya saraf optik. Kemudian ada juga kita kenal lensa, di mana lensa ini dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Ada juga makula yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya dan membantu fungsi dari si lensa yang memerlukan ketepatan. Kemudian ada juga bagian-bagian mata, ada yang disebut dengan aqueous humor dan ada juga vitreous humor, di mana kedua bagian ini itu merupakan bagian mata yang seperti cairan, atau dia itu seperti gel yang berada di dalam bola mata dan membantu memberikan bentuk dari bola mata, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang mekanisme dari penglihatan. Nah, kalau kita bahas tentang penglihatan, karena mata ini dia merupakan fotoreseptor, tentu yang berperan di sini adalah stimulus berupa cahaya. Nah, untuk mata sendiri, mekanismenya kita melihat itu dia ada rangsangan dulu.
Jadi ada rangsangan berupa cahaya di mana nanti rangsangan ini oleh organ mata itu cahaya ini akan masuk ke dalam mata kita itu melalui kornea. Nah, kornea yang sebelumnya dijelaskan merupakan bagian yang berada di paling luar, dia berwarna putih bening dan berfungsi memang sebagai tempat masuknya cahaya. Jadi ketika misalnya kita ada rangsangan berupa cahaya kemudian masuk ke dalam mata melalui kornea, di kornea nanti akan diteruskan rangsangan itu melewati pupil. Nah, di pupil ini hal yang terjadi adalah kita bisa mengetahui intensitas dari cahaya, apakah dia tinggi intensitasnya ataupun rendah, karena pupil ini dia dapat berubah ukurannya, membesar dan mengecil seperti itu. Dimana tadi pupil ini dia besar kecilnya itu dia diatur oleh iris, tadi bagian-bagian mata yang kita bahas. Kemudian setelah dia melewati pupil, dia itu akan dibias oleh lensa, dan pada lensa itu pada nantinya itu akan terbentuk bayangan di retina yang sifatnya itu nyata, terbalik dan juga kecil. Nah, perlu kita ketahui bahwa di retina ini ada dua struktur utama, yaitu ada yang dikenal dengan sel batang dan juga sel kerucut. Di sel batang ini merupakan bagian dari retina yang dia itu bisa bekerja atau dia efektif bekerja juga pada saat intensitas cahaya itu rendah atau gelap. Nah, kalau kebalikannya dengan sel batang, kalau sel kerucut itu dia malah lebih efektif atau bisa bekerja itu untuk rangsangan berupa cahaya terang, kemudian ada warna-warna seperti itu. Nah, nantinya oleh sel batang, sel kerucut yang ada di retina ini kemudian akan meneruskan cahaya yang dia proses itu ke saraf optik. Nah, setelah sampai di saraf optik kemudian akan meneruskan rangsangan ini ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Di bagian otak yang tepatnya adalah cerebrum. Nah, pada saat ini maka otak itu akan membaca rangsangan tadi dan membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Dia akan mengembalikan tadi bayangan yang dibaca tadi itu akan dikembalikan ke retina dan objek itu akan terlihat sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Jadi mekanisme penglihatan itu dia bergiliran mulai dari adanya rangsangan berupa cahaya, kemudian dia akan diteruskan masuk ke dalam mata melalui kornea, dari kornea akan menuju ke pupil menuju lensa menuju bintik kuning, di mana nanti di situ akan terbentuk bayangan, kemudian melalui retina. Di retina itu ada pembacaan cahaya lah dari sel batang dan sel kerucut. Nantinya akan setelah dibaca atau diproses seperti itu akan diubah menjadi impuls sensorik dan menuju saraf optik. Dari saraf optik menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak, tepatnya di bagian cerebrum. Nah, ketika sudah diproses itu, maka objek itu akan terlihat sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata dan mekanismenya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.